Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Suatu hari di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pencuri yang hendak bertobat. Dia mendatangi majelis Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Pada hari itu, para sahabat banyak berkumpul. Lelaki itu duduk manis menyimak kata demi kata yang diucapkan Rasulullah. Tatkala Nabi SAW mengatakan, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal." Pencuri ini sulit memahami maksud ucapan itu. Sementara itu, saat majelis usai, para sahabat kembali mendiskusikan hal-hal terkait masalah tersebut. Para sahabat memiliki tingkat keimanan dan pemahaman yang jauh lebih baik dari dirinya. Ini membuat dirinya rendah diri. Akhirnya malam pun semakin larut. Sang pencuri lapar. Keluarlah dia dari masjid demi melupakan rasa laparnya. Di suatu gang tempat dia berjalan, lelaki ini mendapati sebuah rumah yang pintunya agak terbuka. Dengan insting pencurinya yang tajam, ia dapat melihat dalam gelap bahwa pintu itu tidak terkunci. Saat itu timbullah peperangan dalam hatinya untuk mencuri atau tidak. Itu adalah peluang yang baik untuk mencuri, tapi tidak, ia sudah bertobat. Ia merasa tidak boleh mencuri lagi. Namun tiba-tiba timbul bisikan aneh. Jika kamu tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lainnya yang belum tentu seperti kamu. Dia pun berpikir. Sesaat kemudian maka diputuskan bahwa dia hendak memberitahukan atau mengingatkan pemiliknya di dalam agar mengunci pintu rumahnya karena sudah lewat tengah malam. Dia hendak memberi salam, namun timbul kembali suara tadi. "Hei pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam ada pencuri dan pintu ini ternyata adalah pencuri itu yang membuka? Bila engkau mengucap salam, akan kagetlah dia dan bersembunyi. Alangkah baiknya jika engkau masuk diam-diam dan memergoki dia dengan menangkap basahnya." Ah, benar juga, pikirnya. Tanpa dia sadari, kakinya melangkah mendekati tempat tidur. Perasaannya berkecamuk, macam-macam yang ada dalam hatinya. Kecantikan, tidak lengkapnya busana tidur yang menutup sang wanita, membuat timbul hasrat kotor dalam dirinya. "Tidak, aku tidak boleh melakukan ini. Aku ingin bertaubat dan tidak mau menambah dosa yang ada." "Tidak," pikirnya lagi. Segera ia memutar badannya untuk pergi. Akan ia ketuk dan beri salam dari luar sebagaimana tadi. Ketika akan menuju pintu keluar, ia melalui meja makan. Tiba-tiba terdengar bunyi dari dalam perutnya. Si pencuri ini lapar. Si pencuri merenung sebentar dan tiba-tiba ia sadar setelah berucap dalam hati, "Engkau dari tadi yang berbicara dan memberi nasihat kepadaku, tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku menjadi tamu tidak diundang seperti ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Bila engkau Tuhan, tidak akan memberi nasihat seperti ini. Pasti engkau setan. Celaka aku bila ada orang yang di luar dan melihat perbuatanku. Aku harus keluar," pikirnya lagi. Maka dengan tergesa-gesa ia keluar dari rumah wanita tersebut. Ketika tiba di hadapan pintu, ia mengetuk keras dan mengucap salam yang terdengar serak menakutkan. Semakin khawatir ia akan suaranya yang berubah. Setelah itu, tanpa memastikan pemiliknya mendengar atau tidak, ia kembali menuju masjid dengan perasaan galau namun lega. Karena tidak ada orang yang memergoki dia melakukan apa yang disarankan suara aneh tadi. Sesampainya di masjid, ia melihat Nabi SAW sedang berdiri sholat. Di sudut ruang ada seorang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil meneteskan air mata. Di sudut-sudut terdapat para sahabat dan kaum sufah tidur. Dingin sekali malam ini, lapar sekali perut ini. Si pencuri teringat lagi akan pengalaman yang baru dialami dan bersyukur atas pertolongan Allah yang menguatkan hatinya. Tapi tidak didengar bisikan Allah di hatinya. "Apakah Allah marah kepadaku?" pikirnya. Lalu ia menghampiri sudut ruang masjid, duduk dekat pintu, dekat orang yang membaca Al-Quran.
Di tengah lamunannya, ia mendengar sayup namun jelas bait-bait ayat suci. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Quran Surat Ibrahim ayat 21. Bergetarlah hati mendengar firman Allah. Ia berkata, Engkau berbicara kepadakukah ya Allah? Serasa lapang hatinya, semakin asyik dia mendengarkan bacaan suci itu. Maka lupalah ia akan laparnya, badannya pun terasa segar. Cukup lama ia mendengarkan bacaan orang itu, hingga tiba-tiba ia tersentak karena bacaan itu dihentikan, berganti dengan ucapan menjawab salam. Terlihat olehnya pula bahwa pria itu menjawab salam seorang wanita dan seorang tua yang masuk langsung menuju tempat Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk berzikir. Dan wajah wanita itu adalah wajah wanita tadi, wanita yang tergolek tidur di rumah yang ia masuki. Si pencuri gelisah, apakah tadi ketika ia berada di ruangan itu, perempuan ini pura-pura tidur dan melihat wajahnya, ataukah ada orang yang diam-diam melihatnya? Pikirnya lagi. Si pencuri ini melihat mereka sedang berbicara dengan Nabi SAW. Celaka, pikirnya panik. Sungguh terkejut ia ketika tiba-tiba Nabi Muhammad SAW memanggilnya. Perlahan ia menghampiri Nabi. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya yang ketakutan. Ia mendengar sang perempuan masih berbicara kepada Nabi SAW. Katanya, benar ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu. Saya bermimpi rumah saya kemasukan orang yang hendak mencuri. Dia mendekati saya dan hendak memperkosa saya. Ketika saya berontak, ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika saya melihat sekelilingnya, ternyata pintu rumah saya terbuka sebagaimana mimpi saya, dan ada suara menyeramkan yang membuat saya takut. Maka segera saya menuju rumah paman saya untuk meminta dicarikan suami buat saya, agar kejadian yang dimimpi saya tidak terjadi bila saya ada suami yang melindungi. Sehingga beliau mengajak saya menemui engkau di sini agar memilihkan calon suami untuk saya. Nabi SAW memandang kepada si pemuda bekas pencuri lalu berkata, karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan padamu, maukah engkau menjadi suaminya? Si pemuda ini pun terkejut bukan main, dengan cepat ia mengangguk. Setelah salat subuh, Nabi SAW mengumumkan hal ini dan meminta para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda ini. Setelah pernikahannya, taulah ia akan arti perkataan Nabi Muhammad yang lalu. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.